Perkenalkan, nama saya Raditya Iqbal Pratama, Prodi Teknik Sipil dengan NIM TS 2510034. Perkenalkan, saya Bintang Juan Damarjati dari program studi teknik sipil dengan NIM TS 2501012 Universitas Pandanaran. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesaya Christian Alessandro Del Piro Waang. Saya dari program studi teknik sipil dengan nomor induk mahasiswa TS 2510071. Lalu kembali ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi mulai dari struktur bumi, bahan penyusunannya, sejarah terbentuknya bumi, sampai berbagai proses alam yang terjadi di dalam maupun di permukaan bumi. Kalau kita lihat di sekitar, kita sebenarnya kayak banyak sekali kejadian alam yang termasuk dalam proses geologi. Misalnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, abrasi pantai, sampai terbentuknya pegunungan. Semua itu merupakan bagian dari proses geologi yang terus berlangsung dan membentuk permukaan bumi dari waktu ke waktu. Secara umum, proses geologi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu proses endogen dan proses eksogen. Kita mulai dari proses endogen terlebih dahulu. Proses endogen adalah proses geologi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini berasal dari panas di bagian dalam bumi, terutama dari inti bumi yang kemudian menghasilkan tekanan dan pergerakan pada lapisan-lapisan bumi. Walaupun terjadi dari dalam bumi, dampaknya bisa sangat besar dan terlihat langsung di permukaan bumi. Proses endogen terdiri dari beberapa jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme merupakan pergerakan gerak bumi akibat adanya tenaga dari dalam bumi. Pergerakan ini terjadi sangat lambat, bahkan bisa memakan waktu ribuan hingga jutaan tahun, tetapi hasilnya sangat berpengaruh terhadap bentuk permukaan bumi. Tektonisme dapat menyebabkan terbentuknya pegunungan, patahan, lipatan batuan, dan retakan pada permukaan bumi. Salah satu contoh nyata dari tektonisme adalah terbentuknya pegunungan Himalaya yang terjadi akibat tabrakan dua lempeng bumi. Jadi, tanpa proses tektonisme, bumi mungkin tidak akan memiliki bentuk pegunungan seperti yang kita lihat sekarang. Selanjutnya ada vulkanisme. Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Magma sendiri adalah batuan cair yang sangat panas dan berada di bawah permukaan bumi. Ketika magma berhasil keluar dari gunung api, maka magma tersebut disebut lava. Aktivitas vulkanisme biasanya berhubungan dengan letusan gunung berapi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan aktivitas vulkanik tinggi karena berada di jalur Ring of Fire atau cincin api dunia. Vulkanisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain menyuburkan tanah untuk pertanian, menghasilkan bahan tambang seperti belerang, dan menjadi sumber energi panas bumi. Sedangkan dampak negatifnya adalah letusan gunung api, hujan abu, awas panas, dan aliran lava yang dapat merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab gempa bisa bermacam-macam, seperti pergeseran lempeng bumi,
aktivitas vulkanik, atau runtuhan batuan. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar dunia. Gempa bumi dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti kerusakan bangunan, rusaknya infrastruktur, bahkan hingga mendapatkan korban jiwa. Karena itu, memahami gempa sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Proses eksogen. Setelah proses endogen, sekarang kita masuk ke proses eksogen. Kalau proses endogen berasal dari dalam bumi, maka proses eksogen berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen dipengaruhi oleh air, angin, sinar matahari, dan perubahan suhu. Proses eksogen biasanya berfungsi untuk mengikis, merusak, dan mengubah bentuk permukaan bumi yang sebelumnya dibentuk oleh tenaga endogen. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Pelapukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisik karena perubahan suhu cuaca, pelapukan kimia yaitu karena reaksi kimia, pelapukan biologis yaitu karena aktivitas makhluk hidup seperti akar pohon. Pelapukan merupakan proses awal dari pembentukan tanah. Kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah atau batuan oleh tenaga alam seperti air, angin, dan ombak. Contohnya, tanah terkikis oleh hujan deras, tebing sungai terkikis oleh aliran air, atau pantai terkikis oleh ombak. Jika terus-menerus, erosi bisa merusak lingkungan dan mengurangi kesuburan tanah. Ketiga, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil dari erosi yang terbawa oleh air, angin, dan es. Contohnya, terbentuknya delta sungai, endapan lumpur di dasar sungai, atau penumpukan pasir di pantai. Sedimentasi berperan dalam pembentukan bentang alam baru. 4. Longsor. Yang terakhir adalah longsor. Longsor merupakan perpindahan massa tanah atau batuan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya longsor terjadi karena hujan deras, tanah yang labil, lereng yang curam, atau hutan yang gundul. Longsor sangat bahaya karena dapat merusak rumah, jalan, dan membahayakan masyarakat. Oke, saya akan menjelaskan terkait hubungan proses geologi dengan teknik sipil dan infrastruktur. Nah, setelah memahami proses-proses geologi, kita juga perlu tahu bahwa geologi punya hubungan yang sangat erat dengan dunia teknik sipil dan pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena hampir semua pembangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, jembatan, bendungan, hingga terowongan dibangun di atas tanah atau batuan. Jadi kondisi geologi harus dipahami terlebih dahulu sebelum pembangunan dilakukan. Yang pertama, dalam pembangunan gedung dan rumah, sebelum membangun gedung, insinyur harus mengetahui jenis tanah di lokasi pembangunan. Kalau tanahnya lunak atau tidak stabil, fondasi bangunan bisa yang pertama retak, miring, atau bahkan roboh. Karena itu, analisis geologi penting untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai.
Yang kedua, dalam pembangunan jalan dan jembatan, kondisi tanah juga sangat mempengaruhi pembangunan jalan dan jembatan. Kalau jalan dibangun di atas tanah yang rawan bergerak atau longsor, jalan bisa yang pertama retak, ambles, terus atau cepat rusak. Karena itu, kondisi geologi, kondisi wilayah harus diperiksa sebelum pembangunan dilakukan. Yang ketiga, dalam pembangunan bendungan, saat membangun bendungan, struktur batuan di sekitar lokasi harus kuat dan tidak mudah bocor. Kalau batuannya retak atau banyak celah, air bisa merembes keluar dan membahayakan konstruksi bendungan. Yang keempat, dalam pembangunan terowongan, pada pembangunan terowongan, kondisi batuan harus dianalisis terlebih dahulu. Kalau batuannya rapuh, proses pembangunan bisa berbahaya karena beresiko runtuh saat pengerjaan. Yang kelima, untuk mitigasi bencana, geologi juga penting dalam mencegah risiko bencana saat pembangunan. Misalnya, bangunan sebaiknya tidak dibangun di daerah rawan longsor atau di dekat peletahan aktif atau di wilayah rawan gempa tinggi. Dalam memahami kondisi geologi, pembangunan bisa dilakukan dengan lebih aman dan tahan lama. Kesimpulannya, jadi dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa proses geologi adalah berbagai proses alami yang terjadi pada bumi dan mempengaruhi bentuknya permukaannya. Proses geologi dibagi menjadi dua, yaitu proses endogen, yaitu proses dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Dan proses eksogen, yaitu proses dari luar bumi seperti contohnya pelapukan, erosi, sedimentasi, dan longsor. Selain membentuk permukaan bumi, proses geologi juga sangat berpengaruh dalam dunia teknik sipil karena membantu menentukan keamanan dan kelayakan pembangunan infrastruktur. Dengan mempelajari geologi, manusia bisa lebih memahami kondisi bumi, merencanakan pembangunan dengan baik, dan mengurangi resiko bencana di masa depan. Berikut adalah pembahasan kami tentang ruang lingkup dan proses-proses geologi, rekayasa yang berhubungan dengan bangunan teknik sipil. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang mudah dipahami, mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.